ini kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, tentunya teman-teman sudah pada penasaran kan? Komponen-komponen apa saja sih yang akan dibahas dalam video kali ini? Simak video berikut ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian komponen-komponen belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Ya baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang apa sih pengertian dari komponen belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian komponen belajar. Belajar merupakan proses penyesuaian diri yang menghasilkan sebuah perubahan, tingkah laku, dan peningkatan pemahaman atas sesuatu berdasarkan pengalaman yang didapatkannya. Dalam proses pembelajaran tersebut, terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut merupakan hal-hal yang menjadi proses belajar tersebut berlangsung. Tanpa adanya komponen belajar, maka tidak akan terjadi proses belajar. Begitupun bila salah satu komponen tidak dilaksanakan atau tidak diterapkan, maka proses belajar tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komponen belajar adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain dan merupakan hal penting dalam proses belajar. Yang kedua, komponen pembelajaran. Secara sederhana, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa dapat melaksanakan proses belajar. Sama halnya dengan proses belajar, dalam pembelajaran pun terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Jika tidak ada komponen pembelajaran atau tidak diterapkan salah satu dari komponen tersebut, maka proses pembelajaran berlangsung dengan kurang efektif. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu yang pertama guru, kedua siswa, yang ketiga tujuan, yang keempat metode, yang kelima materi, yang keenam alat pembelajaran atau media, yang ketujuh evaluasi. Interaksi yang terjadi antara komponen guru dan siswa itu harus adil. Yakin adanya komunikasi yang timbal balik di antaranya baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media. Siswa jangan selalu dianggap sebagai subjek belajar yang tidak tahu apa-apa. Ia memiliki latar belakang minat dan kebutuhan, serta kemampuan yang berbeda. Peran guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar atau penyampai ilmu atau materi, tetapi juga sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Ya baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya di sini menjelaskan tentang apa saja komponen-komponen yang ada dalam proses belajar dan pembelajaran. Proses belajar dan pembelajaran itu terdapat 7 bagian, yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, alat pembelajaran atau media, dan evaluasi. Komponen
yang terdapat dalam proses pembelajaran yaitu terbagi atas 5 komponen. 1. Kurikulum, 2. Isi materi, 3. Proses strategi pembelajaran, 4. Sumber, 5. Evaluasi. Kurikulum merupakan jantungnya pendidikan karena kurikulum menentukan suatu jenis dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus disusun dan disempurnakan dengan perkembangan zaman. 2. Isi materi. Setelah rumusan tujuan direncanakan dan didokumentasi, maka komponen kedua yang dirumuskan adalah isi materi. Konten atau isi materi yang ditulis pada kurikulum menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas hasil pendidikan. 3. Proses strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mempunyai kedudukan yang strategis dalam kajian studi kurikulum. Menempatkan strategi merupakan langkah ketiga setelah menempatkan tujuan dan isi materi bahan ajar. 4. Sumber atau resource yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu antara lain dengan buku dan 5. Evaluasi atau penilaian dilakukan secara bertahap, kesinambungan dan bersifat terbuka. Dari evaluasi ini dapat diperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar siswa dan pelaksanaan kurikulum oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya. Baik, itulah materi yang saya jelaskan dan saya kembalikan kepada teman saya. Komponen-komponen yang ada di dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan adalah komponen yang dapat mempengaruhi komponen pengajaran lainnya, seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber, atau juga alat evaluasi. Apabila salah satu komponen tidak sesuai dengan tujuan, maka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak akan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Komponen yang kedua yaitu peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, anak didik disebut juga peserta didik. Peserta didik merupakan seseorang yang mengembangkan diri. Pada sisi lain, peserta didik memperoleh pengaruh bantuan yang memungkinkan peserta didik mampu berdiri sendiri atau dapat bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu pendidik. Pendidik adalah orang yang diserahi atau orang yang diberikan tanggung jawab untuk mendidik. Seorang guru di sekolah memiliki tanggung jawab untuk mendidik siswanya. Tanggung jawab ini diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya yang juga memiliki tanggung jawab. Selanjutnya yaitu bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajar tidak akan bisa berjalan. Ada 2 persoalan dalam penguasaan bahan pelajaran ini, yakni penguasaan bahan pelajaran pokok dan juga bahan pelajaran pelengkap. Yang kelima yaitu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti daripada kegiatan di dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan peserta didik terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. Berikutnya yaitu metode. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan penggunanya yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Yang ketujuh yaitu alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran.
Alat dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu alat dan alat bantu pengajaran. Yang dimaksud dengan alat itu adalah berupa suruhan, perintah, larangan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bantu dalam pengajaran yaitu contohnya seperti globe, papan tulis, batu tulis, batu kapur, gambar, diagram, slide, ataupun video, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sumber pelajaran. Sumber bahan dan belajar adalah sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran itu didapat atau sebagai asal untuk seseorang dapat belajar. Yang terakhir yaitu evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Wan dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses yang menentukan nilai dari sesuatu. Tujuan evaluasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa komponen-komponen dalam belajar dan pembelajaran sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Komponen tersebut meliputi tujuan serta didik, pendidik, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber, dan juga evaluasi. Dalam proses pembelajaran, komponen-komponen tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Sukses dan tidaknya suatu pembelajaran tergantung dalam komponen-komponen yang telah dibuat.